Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salawatullahi wassalamuhu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami cintai dan kami banggakan, anak-anakku, siswa, santriwan, santriwati Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad Surakarta yang sedang memasuki tahun ajaran baru dimanapun kalian semua berada. Marilah bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih melimpahkan inayah, pertolongan dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, umur panjang, sehat walafiat, dan kalian masih bisa bersama-sama bersilaturahim di acara perkenalan siswa baru dengan lingkungan pondok dan madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad Surakarta. Yang kedua kalinya, salam sholawat senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai yaumil akhir. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan pertolongan beliau di hari kiamat nanti. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku, segenap siswa, santriwan, santriwati Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad Surakarta yang saya cintai, saya banggakan, akan saya pakaikan slogan agar kalian semangat, agar kalian punya spirit menghadapi kehidupan bagaimanapun kondisinya. Semuanya adalah kita mengharap ridho, perlindungan, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Adapun slogan adalah aku bisa, aku bisa, aku bisa, aku luar biasa karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ma'unah, pertolongan Allah dalam kehidupan kita, Allah memberikan kemudahan, kelancaran, barokah, manfaat untuk hidup kita di dunia sampai di akhirat. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku, segenap siswa, santriwan, santriwati Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad Surakarta yang saya banggakan, saya akan menyampaikan materi tentang membangun karakter moderat, yaitu mengembangkan ukhuwah watoniyah. Yang pertama, perlu kalian ketahui bahwasanya ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh seorang ahli dari Yunani yang terkenal yang bernama Aristoteles. Dia menyampaikan dalam satu kalimat, son politikon social being. Manusia adalah makhluk pribadi, namun manusia juga sebagai bagian dari makhluk sosial. Sebagai makhluk pribadi, manusia berhak berbuat, berkata, memiliki apapun. Namun sebagai bagian dari masyarakat, dia harus menaati, mengikuti etika, sopan santun, dan peraturan yang ada di sekitarnya. Maka walaupun manusia bebas, tapi dia terikat dengan kondisi lingkungan dan sosialnya. Yang kedua adalah apa yang disampaikan oleh ahli sejarah Islam bernama Ibnu Battuta dalam kitab Al-Muqaddimah. Beliau menyampaikan, al-istima'u daruriyun li anwani al-insani, yang artinya bermasyarakat, berkumpul, berkomunikasi dengan orang banyak adalah suatu kewajiban
bagi makhluk sosok yang bernama manusia. Maka marilah kita semua menyadari, marilah kita semua memahami bahwa diri kita ini hidup di tengah masyarakat, hidup di muka bumi, tidak mungkin hidup sendiri, tidak mungkin hidup tanpa orang lain. Kita semua, pribadi ini, kalian semua ternyata membutuhkan peranan orang lain. Satu contoh, satu misal. Ketika kalian dilahirkan, kalian pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Ibu kalian dokter bidan. Ketika mandi pertama, kalian dimandikan orang lain. Ketika mengenakan pakaian, kalian pakainya dikenakan orang lain. Ketika makan harus disuap orang lain. Nanti ketika agak besar mencari ilmu, yang memberi ilmu adalah orang lain. Ketika bekerja mendapatkan uang gaji, yang menggaji orang lain. Bahkan ketika mencari pasangan, suami, istri kalian adalah dilahirkan oleh orang lain. Bahkan anak-anakku, jika saatnya Allah memanggil kita nanti, mau tidak mau, suka tidak suka, yang memandikan kita, yang mengkafani kita, yang menyolatkan kita, bahkan memasukkan kita ke liang lahat adalah orang lain. Itu adalah artinya apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita membutuhkan orang lain. Maka marilah kita sadari, hari ini, saat ini, dan di hari-hari yang akan datang, kita semua hidup di tengah masyarakat. Mari bersama-sama kita menjalin hubungan, berkomunikasi, bergaul dengan masyarakat sebaik-baiknya. Sebab suatu saat kita dibutuhkan orang lain dan kita pasti membutuhkan bantuan, pertolongan orang lain. Oleh karena itu bersama-sama dalam rangka mengenal lingkungan madrasah dan pondok pesantren Al-Mu'ayyad ini, saya akan menyampaikan tentang materi ukhuwah watoniyah. Anak-anakku, sebagaimana kita ketahui bahwasanya para ulama kita, para kiai kita, salafun sholihin mengajarkan tentang ada 3 macam ukhuwah, 3 macam tali persaudaraan, 3 macam nilai-nilai persaudaraan yang harus dikembangkan. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Suatu persaudaraan, hubungan kekerukunan yang dibangun karena persamaan akidah, persamaan agama. Kita semua umat Islam adalah hamba Allah, umat Nabi Muhammad, yang harus saling mendoakan, harus saling menghargai, menghormati, dan kita berharap kita semua umat Nabi Muhammad akan masuk surga di hari kiamat. Maka mumpung masih bersama di muka bumi, mari kita menebarkan rahmatan lil alamin, persamaan, persaudaraan, mengayomi sesama umat Islam. Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, yaitu nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai satu tanah air yang tumbuh berkembang di tengah kehidupan kita. Dan anak-anakku, sadarilah bahwa kalian semua adalah bagian dari bangsa ini, negeri ini, tanah air ini, yaitu bagian dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kalian adalah bagian negeri ini, berprestasilah, belajarlah sungguh-sungguh, kembangkanlah semangat patriotisme, nasionalisme, sebab baginda Rasul menyampaikan dalam satu hadisnya, hubbul waton minal iman, mencintai negeri, mencintai bangsa negara adalah sebagian dari iman. Dan salah satu hal yang sangat penting adalah negeri kita, NKRI, marilah kita jaga keutuhannya, kita jaga kerukunannya, kita jaga persatuannya, agar tetap bisa menjadi rumah tempat tinggal kita yang senantiasa aman, tentram, damai,
sampai hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Kemudian anak-anakku, ukhuwah yang ketiga adalah ukhuwah basyariah, yaitu nilai persaudaraan yang dikembangkan, yang dipertemukan karena persamaan kita semua adalah ciptaan Allah, makhluk Allah, titah Allah yang berbeda-beda. Berbeda suku, berbeda etnis, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, bahkan berbeda agama. Maka marilah ingat apa yang disampaikan baginda Nabi dalam satu sabdanya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Barang siapa yang mencintai, menyayangi, mengayomi yang ada di muka bumi, maka Allah Sang Maha Pencipta akan menyayangi, memberikan kasih sayang kepada kalian semua yang menebarkan kasih sayang di muka bumi. Marilah bersama-sama dalam melangkah hidup di tengah masyarakat, nilai ikhlas, keikhlasan. Yang kedua, menebarkan rahmat, menebarkan kasih sayang, menebarkan kedamaian dalam kehidupan harus kita tampilkan, harus kita jadikan pijakan kita agar kita menjadi hamba Allah yang senantiasa dirahmati, diberikan kasih sayang dan dicinta Allah di dunia sampai di akhirat. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu bersama-sama marilah untuk mengawali perkenalan Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad dengan kalian semua. Saya akan menyampaikan tentang bagaimana pentingnya hidup dalam kerangka ukhuwah watoniyah. Ketika kita hidup di tengah masyarakat, lebih-lebih di tengah bangsa dan negara Indonesia, mari kita pahami bahwasanya negeri kita terdiri dari 17.415 pulau. Ada pulau besar, ada pulau sedang, ada pulau yang kecil. Indonesia terdiri dari 685 suku, etnis, dan ras yang bermacam-macam. Ada suku Aceh, ada suku Minang, ada suku Bengkulu, ada suku Sunda, Jawa, Madura, suku Bali, suku Maluku, suku dari Flores, suku dari Papua, yang warna kulitnya, bahasanya, adat istiadatnya berbeda-beda. Termasuk mungkin kalian semua yang menjadi bagian dari santriwan santri baru ini juga terdiri dari berbagai suku maupun warna kulit dan bahasa. Namun dengan semangat ukhuwah watoniyah, kita persatukan perbedaan itu dalam kerangka bagian dari bangsa dan negara Indonesia. Maka terakhir, apa sebenarnya makna hakiki ketika kita semua berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda adat, berbeda budaya? Allah menyampaikan pada surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wal untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah yang artinya, wahai segenap manusia, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian semua dari seorang laki-laki yaitu Nabi Adam alaihissalam dan seorang perempuan yaitu Sayyidatina Hawa, dan kemudian kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Apa tujuannya? Apa rencana Allah? Lita'arafu. Meskipun berbeda suku, berbeda etnis, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, tujuan Allah agar kita semua manusia ini lita'arafu, saling berkomunikasi, saling berhubungan, saling mengadakan kerjasama, saling tolong menolong. Dan perbedaan suku, bahasa, warna kulit tidaklah merupakan keunggulan antara satu dengan yang lain. Namun Allah menekankan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya
yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, yang paling mantap imannya, yang paling ikhlas dan paling banyak amal soleh kebaikannya. Maka bersama-sama kita semua adalah bagian dari umat Islam di dunia yang harus menebarkan kebersamaan, persatuan sesama umat Nabi Muhammad. Kita adalah bagian dari negeri NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang harus senantiasa menjaga kebersamaan, kerukunan, persatuan agar NKRI bisa langgeng sampai hari kiamat. Dan yang ketiga, sesama makhluk Allah, ciptaan Allah, marilah kita jaga agar bumi ini tempat kita berpijak, yang oksigennya kita ambil napas bersama-sama, yang airnya kita minum bersama-sama. Bumi harus menjadi tempat untuk berpijak, langit tempat bernaung dengan damai, rukun, guyub bersama-sama. Maka Islam mengajarkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, surah Al-Anbiya ayat 107, yang artinya, dan tidaklah kami Allah mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali untuk menyebarkan damai, rukun dan kebersamaan, menebarkan kasih sayang di seluruh muka bumi dan alam semesta. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kalian semua dan kita semua dijadikan Allah hamba Allah yang menebarkan rahmat, kasih sayang dimanapun kita berada. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semua kalian semua, anak-anakku, menjadi sosok manusia yang berguna, bermanfaat, cerdas, berilmu, sukses, selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, jika saya menyampaikan pemerasalan ini, menyampaikan narasi ini ada kekurangannya, ada hilafnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.